Jangankan 1, 2 atau 3 laporan. Saya Bahar bin Ali bin Smith, jangankan cuma 1, 2 atau 3 laporan, 1000 laporan pun demi Allah saya tidak akan pernah mundur walaupun sejengkal. Takbir! Kalau ada kehilangan jangan salahkan panitia. Khawatir. Tala'al badru masih dibuka. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, guru kita Habib Zain bin Ali bin Smith berkenan hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah kehadiran beliau menambah, menyambung kecintaan kita kepada Habibana Bahar bin Ali bin Smith. Insyaallah hadirin, di malam ini yang ganti jadwal Habib Bahar beliau Habib Zain. Jadi beliau juga ada beberapa tempat, tapi beliau sudah menyempatkan waktunya untuk kita semuanya. Udah nyempetin waktu, pengen hadir, kumpul, duduk sama kita sekalian yang hadir malam ini. Maka kita juga minta, insya Allah beliau akan menyampaikan nasihatnya. Dan langsung seperti biasa kita tutup dengan mahdul qiyam. Siap tertib? Siap tertib? Siap duduk untuk Nabi Muhammad? Siap mendengarkan nasihat? Sallu ala Muhammad. Fasil akhir itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
لما دنا وقت البروز لأحمد العظيم مما شاء بتقانا حملت به الأم الفامينة بنت أبي من لها على الإله مكانا لوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب البرهان بل كان يأمر الأرض وصل إلى الابن المصون عيانا وهاشم الكريم شبل عبد مناف بن قصي كان ولده يدعى حكيما شنا وقد يعدل العزيز بذلك شانا ورسول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصول عدنان ولا تقف على برفع الأسماع لكان لأبي معوانا وحينما حملت بها ابنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها حاض اللطف من رب السماء أتصل ذا والهم والأحزان ورأيت ما قد جمع علما بأن المهيمن شرف الأكوانا بقرن في بدنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرع الرجال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورد نفسه وصينة عرشه ومداد كلماته. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita ucapkan selamat datang juga kepada orang tua kita, guru kita Habib Hasan Jindan. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam sehat wa taat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum akhir kita tetap dengan makhluknya, mari sama kita simak dan dengarkan nasihat ilmu mu'addatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita yang alhamdulillah berkenan hadir malam ini untuk mewakili daripada Habib bin Bahar bin Ali bin Sumit, yaitu adik beliau langsung Habib Zain bin Ali bin Sumit. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan setiap langkah perjuangannya. Dan terakhir, sebelum nanti saya tutup, terakhir kembali saya mengingatkan dan saya mengundang kepada segenap para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pemuda, para pemudi, para pecinta Sayyidina Muhammad. InsyaAllah di mana kami majlis ta'lim ratib dan maulid liwaul Habib sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan mengadakan tablik akbar malam penuh cinta untuk sang idola maulid Nabi Muhammad yang insyaallah akan kami adakan pada tanggal 31 Desember, yaitu hari Jumat malam Sabtu, tepatnya minggu yang akan datang. Minggu depan 31 Desember Maulid Tablik Akbar Majlis Liwaul Habib yang akan diadakan di Jalan Dewa Ciangsana, Kampung Cikeas Ilir, Gunung Putri, Indonesia, yang insya Allah akan dihadiri oleh Abu Yal Habib Hamid An-Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fat'at, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad, dan juga pembacaan kisah maulid oleh Asyid Hashim bin Alwi Al-Attas beserta para habaib, para kiai, para asatid lainnya yang insya Allah akan hadir dalam rangka acara maulid tersebut. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita sehingga dimanapun, siapapun, sama-sama kita bisa mensyiarkan, memeriahkan daripada panggung-panggungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mintakan kepada guru kita Al-Habib Zain bin Ali bin Sumit, kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعاله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait daripada pendiri majelis Liwaul Habib sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al Habib Fikri Al Musawa, dan juga kepada seluruh para habaib, seluruh para kiai, seluruh para asatid, hadirin, hadirat, pemuda-pemudi umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Hazm Al-Dhahiri, beliau berkata di dalam kitab Al-Fasl fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal, inna siratahu sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu bi annahu rasulullahi haqqan. Falau lam yakun lin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun siwa siratihi lakafa biha min mu'jizatin. Al-Imam Ibn Hazm Al-Dhahiri, beliau berkata di dalam kitab Al-Fasl fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal, bahwasanya sejarah hidup baginda Nabi bagi orang yang mentadaburnya, bagi orang yang menghayatinya, itu dapat bisa membuat dia membenarkan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan daripada kerasulan Nabi. Seandainya Nabi tidak memiliki mukjizat selain daripada sejarah Nabi, maka sejarah Nabi sudah cukup untuk menjadi mukjizat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam acara untuk memperingati Maulid, mari kita sama-sama kembali di dalam untuk mengenang tentang sejarah hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita informasi dengan singkat, padat dan jelas tentang bagaimana suka duka dakwah Nabi, tentang bagaimana suka duka perjuangan Nabi. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang bagaimana suka duka dakwah Nabi, tentang bagaimana dulu perjuangan Nabi di dalam menegakkan syariat Islam. Dan ingatlah wahai Nabi, ingatlah wahai Rasul, idh yamkuru bika, ketika berbuat makar kepada dirimu. Siapa mereka? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Untuk apa mereka berbuat makar kepada Nabi? Liyusbituka, untuk membungkam dakwah Nabi, au yaqtuluka, atau untuk membunuh Nabi, au yukhrijuka, atau untuk mengeluarkan Nabi daripada kampung halaman Nabi. Wa yamkuruna, mereka berbuat makar kepadamu wahai Nabi. Wa yamkurullah, Allah akan balas perbuatan makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang membalas perbuatan makar orang-orang yang berbuat makar. Di dalam ayat ini, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, memberikan informasi kepada kita bagaimana dulu Nabi berdakwah, bagaimana dulu suka duka dakwah Nabi, bagaimana dulu Nabi pernah dibungkam, bahkan Nabi pernah untuk dibunuh, bahkan Nabi pernah untuk dikeluarkan daripada kampung halamannya Nabi, saudara-saudara. Jadi dakwah yang terjadi, dakwah yang sedang dilakukan oleh para ulama kita zaman sekarang, semua itu sudah dirasain sama Nabi, saudara-saudara. Maka kita kembali di dalam mengenang sejarah, bagaimana sih sejarah dakwah Nabi, bagaimana sih perjuangan Nabi. Yang pertama, saudara-saudara, dahulu di Makkah, ketika Nabi SAW berdakwah, beliau dicaci maki. Bahkan di setiap saat di mana orang-orang kafir Quraisy bertemu dengan Nabi, mereka caci Nabi, mereka maki Nabi. Bahkan ada satu kisah daripada istrinya Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi. Nah, istrinya Abu Lahab setiap pagi selalu menyempatkan diri menggetok pintu rumah Nabi. Begitu Nabi buka pintunya, dia caci Nabi, dia maki Nabi, sehingga setiap hari cacian makian kepada Nabi itu menjadi santapan pagi istrinya Abu Lahab, saudara-saudara. Mereka hina Nabi, mereka caci maki Nabi. Bahkan
petinggi-petinggi kafir Quraisy. Mereka menyewa seorang penyair yang bernama Hasan ibn Sabit. Dahulu ketika itu Hasan ibn Sabit belum masuk Islam. Mereka sewa Hasan ibn Sabit. Mereka berkata kepada Hasan, wahai Hasan, caci Muhammad, maki Muhammad dengan syair-syairmu. Wahai Hasan, kami akan berikan kepada dirimu dinar, kami akan berikan kepada dirimu dirham. Maka Hasan pun setuju. Hasan pun setuju untuk mencaci maki Nabi dengan syairnya. Akhirnya mereka orang-orang kafir Quraisy berikan dinar, dirham dalam jumlah yang sangat besar kepada Hasan ibn Sabit. Kemudian Hasan ibn Sabit pun berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, di mana tempat biasanya Muhammad lewat? Ketika dia lewat nanti akan kulontarkan syair-syairku, akan kuhina fisiknya, akan kuhina kekurangannya. Akhirnya Hasan pun pergi di suatu bukit yang dimana Nabi sering lewat di bukit itu. Akhirnya faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amamal Hasan, maka Nabi pun lewat di hadapan Hasan ibn Sabit. Maka Hasan yang ingin mencela Nabi, Hasan yang ingin mencaci maki Nabi, hanya bisa terdiam, saudara-saudara, bahkan menutup kedua pandangannya. Akhirnya Hasan ibn Sabit pun kembali kepada orang-orang kafir Quraisy. Dia ambil itu dinar, dia ambil itu dirham, dia banting, dia keluarkan itu dinar, dia lempar itu dinar. Dia berkata, hadza malukum laisa li fiha hajat. Ini harta-harta kalian, ini dinar kalian, ini dirham kalian. Aku tidak membutuhkan lagi dinar dirham yang kalian berikan kepadaku untuk mencaci maki Muhammad. Amma allazi aradtum an ahjuahu, Allahumma inni ashhaduka wa ashhadu annahu rasulullah. Adapun jikalau kalian ingin mencaci maki Muhammad, adapun jikalau kalian ingin menghina Muhammad dengan syair-syairku, maka ini yang bisa aku katakan kepada kalian. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu, ya Allah, aku bersaksi bahwasanya dia Muhammad itu adalah utusan Allah. Kenapa kok Hasan ibn Sabit bisa bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, padahal dia baru melihat Nabi? Maka orang-orang kafir Quraisy pun kaget, saudara-saudara. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Hasan, ya Hasan, madza dahak mai hadza arsalnak? Wahai Hasan, betapa bodohnya engkau, apakah kami mengutusmu untuk ini, wahai Hasan? Maka Hasan ibn Sabit pun melontarkan syair-syair untuk memuji Nabi, saudara-saudara. Hasan ibn Sabit pun berkata, falamma ra'aitu anwarahu sada'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratih falastu anduruhu illa ala qadari ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahilyatin musijat minal anjumi zuhuri. Maka Hasan ibn Sabit pun berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, falamma ra'aitu anwarahu sada'at, ketika aku melihat cahaya dari jasadnya Muhammad mencorong di hadapanku, wada'tu min khifati kaffi ala basari, maka aku letakkan kedua tanganku di kedua mataku, di kedua pandanganku, karena aku takut kedua pandanganku, kedua mataku menjadi buta karena indahnya jasad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhun minan nur, ruhnya Muhammad itu terbuat daripada cahaya. Fi jismin minal qamari, jasadnya terbuat daripada rembulan. Kahilyatin musijat minal anjumi zuhri, jasadnya, rangkaian keindahan jasadnya Nabi itu seperti permata perhiasan yang ditenun daripada bintang-bintang kejora. Akhirnya Hasan ibn Sabit yang awalnya ingin mencaci maki Nabi, yang awalnya ingin menghina Nabi, dia terheran-heran, terpukau dengan keindahan Nabi, tidak jadi mencaci, justru bersyahadat, justru bersaksi bahwasanya Nabi itu adalah utusan Allah. Maka Hasan ibn Sabit pun langsung menghadap ke Nabi, saudara-saudara. Hasan ibn Sabit menghadap ke Nabi. Hasan ibn Sabit melontarkan satu syair yang masyhur yang kita sering dengar. Apa itu? Wa ajmalu minka lam tarqat ayun wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Hasan ibn Sabit berkata, wa ajmalu minka, wahai Nabi, wahai Rasul, yang lebih indah dari dirimu lam taraqat ainu, tidak akan pernah bisa dilihat oleh mata manapun, tidak pernah bisa dilihat dari mata zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tidak ada kedua pandangan yang melihat jasad lebih indah daripada jasad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam talidin nisa, yang lebih indah, yang lebih tampan rupanya daripada dirimu wahai Nabi, wahai Rasul,
tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Wanita dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tidak pernah melahirkan seseorang yang lebih tampan, yang lebih agung, yang lebih bagus jasadnya, melebihi daripada tampan bagus jasad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta ka'annaka qad khuliqta kama tasyaa'u. Seakan-akan engkau wahai Nabi, seakan-akan engkau wahai Rasul tercipta atas dasar keinginanmu sendiri. Akhirnya upaya makar yang pertama orang kafir Quraisy di dalam mencaci maki Nabi, menghina Nabi, gagal saudara-saudara. Oleh karena itu saya mau tanya, kira-kira ulama kita zaman sekarang banyak dicaci maki tidak? Pejuang-pejuang Islam banyak dicaci maki tidak? Itu biasanya yang caci maki, yang ngesebarin berita-berita hoax itu pengikutnya Nabi atau pengikutnya Abu Lahab itu? Pengikutnya Nabi atau pengikut orang-orang kafir Quraisy? Pengikut orang kafir Quraisy. Karena Nabi ketika berdakwah mereka caci maki, mereka hina, mereka sebarkan berita-berita yang tidak benar tentang Nabi. Zaman sekarang pun jikalau kita melihat ada orang yang mencaci maki ulama, yang menghina para ulama, padahal mereka para ulama memperjuangkan syariat Islam, maka mereka bukanlah pengikut Nabi, tapi mereka pengikut daripada jalan hidupnya Abu Lahab. Kemudian saudara-saudara, ketika mereka maki Nabi, mereka hina Nabi, justru Nabi semakin semangat di dalam berdakwah saudara-saudara. Pagi, siang, sore, malam beliau habiskan waktu beliau di dalam berdakwah memperjuangkan syariat Islam. Nabi tidak menjadikan cacian makian orang-orang yang mencaci sebagai api. Nabi tidak menjadikan sebagai air yang memadamkan api semangat beliau, tetapi Nabi menjadikan cacian makian orang-orang yang menghina Nabi jadikan sebagai api yang selalu mengobarkan semangat beliau di dalam memperjuangkan agamanya Allah, di dalam memperjuangkan syariat Islam. Akhirnya upaya daya orang-orang kafir di dalam menghina Nabi agar supaya berhenti dakwah Nabi, agar supaya Nabi tidak lagi memperjuangkan dakwah Islam pun gagal saudara-saudara. Kemudian ketika mereka gagal di dalam cara menghina Nabi, mencaci maki Nabi, untuk menggugurkan, untuk menghentikan daripada dakwah Nabi, mereka pun pakai cara kedua saudara-saudara. Mereka pakai cara kedua untuk membungkam dakwah Nabi. Kemudian kali ini cara apa yang mereka pakai? Kali ini yang mereka pakai adalah cara menyebarkan berita hoax tentang Nabi. Mereka sebarkan di seluruh penjuru Mekah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang gila, bahwasanya Muhammad itu adalah pemecah belah bangsa, bahwasanya Muhammad itu adalah pemecah belah ruh, bahwasanya Muhammad itu adalah penyihir, bahwasanya Muhammad itu adalah majnun. Mereka fitnah Nabi, mereka sebarkan berita hoax tentang Nabi. Kemudian kita lihat bagaimana sikapnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi fitnah saudara-saudara. Sikapnya Nabi tetap Nabi ladeni. Nabi jawab fitnah-fitnah yang mereka sebarkan kepada Nabi. Nabi patahkan dalil-dalil yang mereka sebarkan fitnah tidak benar tentang Nabi. Sembari pun itu Nabi tidak menghabiskan waktunya untuk ngurusin fitnah saudara-saudara. Nabi nggak pagi siang sore malam ngurusin fitnahan orang-orang yang fitnah. Justru Nabi tanggapi fitnah secukupnya. Sisanya Nabi habiskan waktu beliau untuk memperjuangkan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saya mau tanya, kira-kira banyak tidak orang-orang yang menyebarkan berita hoax tentang para ulama? Banyak tidak yang menyebarkan berita tidak benar tentang para ulama yang memperjuangkan syariat Islam? Itu kira-kira yang suka nyebarin berita-berita hoax itu pengikut Abu Lahab atau pengikutnya Nabi itu? Itu pengikut orang-orang kafir Quraisy atau pengikutnya Nabi itu? Pengikut orang-orang kafir Quraisy saudara-saudara. Jadi dakwah yang terjadi sekarang berupa caci maki terhadap para ulama itu sudah Nabi rasakan saudara-saudara. Dakwah yang terjadi sekarang berupa banyak kabar-kabar hoax, berita-berita yang tidak benar tentang para ulama, itu sudah Nabi rasakan saudara-saudara. Kita lihat bagaimana sikapnya Nabi. Nabi nggak habisin waktu untuk ngurusin fitnah saudara-saudara. Tanggepin fitnah secukupnya, harus ditanggapin. Fitnah nggak boleh dibiarin, nggak boleh dibiarin fitnah, harus kita tanggapi fitnah. Tapi jangan sampai kita menghabiskan waktu kita pagi, siang, sore, malam untuk menanggapi fitnah. Itulah sikapnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zaman sekarang banyak pejuang-pejuang Islam, banyak para ulama, banyak para kiai yang memperjuangkan syariat Islam, yang amar ma'ruf nahi mungkar, dibungkam dakwahnya dengan cara caci maki, dibungkam dakwahnya dengan cara fitnah.
mereka juga harus ikutin daripada jalan hidupnya Nabi. Karena al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jangan ente mau jadi ulama cuma mau ngewarisin yang enak-enak aja. Cuma mau diwarisin ilmu doang. Cuma mau diwarisin, dimuliain doang. Enggak. Para ulama pewarisnya para nabi. Sedangkan para nabi, mereka di dalam dakwahnya diuji sama Allah. Mereka di dalam dakwahnya pernah dicaci maki, pernah difitnah, pernah mereka dikriminalisasi. Maka para ulama pewaris para nabi, pewaris kemuliaannya berupa ilmu, pewaris kemuliaannya berupa syariat Islam, pewaris juga ujiannya berupa musibah-musibah, berupa ujian-ujian yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama, kepada para anbiya. Maka oleh karena itu sebagai seorang ulama juga harus tetap di dalam mengikuti jalan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah gagal dengan cara kedua ini, saudara-saudara, karena Nabi justru difitnah, beliau semakin semangat berdakwah, beliau semakin tegak berdiri menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nabi senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak ngabisin waktu untuk ngurusin fitnah, enggak, saudara-saudara. Nabi justru semakin semangat, justru orang yang masuk Islam semakin banyak. Mereka pakai cara ketiga. Mereka pakai cara ketiga di dalam berbuat makar kepada Nabi. Nah, ini kisah-kisah seperti ini banyak dikisahkan. Di antaranya kayak kitab Sirah Ibn Hisham, di kitab Maghazi, dan di kitab Fikih Sirah Nabawiyah. Itu dijelaskan juga kisah dakwahnya Nabi. Jadi jangan cuma yang amar ma'rufnya aja diceritain. Jangan cuma amar ma'rufnya Nabi yang diceritain. Nahi munkarnya Nabi juga diceritain. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu suatu kesatuan yang nggak boleh dipisah-pisahkan, saudara-saudara. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah suatu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan, yang tidak ada satupun ulama dari zaman Nabi sampai sekarang tidak ada satupun ulama yang bilang amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya sunnah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz sigot fi'il amr, sedangkan di dalam ilmu usul fikih dijelaskan al aslu alal amr yadullu alal wujub. Asal daripada perintah yang datang dari Allah, perintah yang datang dari Nabi itu menunjukkan suatu perkara yang wajib. Sedangkan di dalam ayat tadi Allah merintahin kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Berarti perintah dari Allah itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Karena asal di dalam hukum perintah itu wajib. Berarti amar ma'ruf nahi munkar wajib apa sunnah? Saudara. Jadi kalau nggak ada ulama-ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dosa semua kita. Dosa semua kita. Nggak ada yang nggak bakal terimbas daripada dosa. Kenapa? Amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib. Tapi wajibnya wajib alal kifahi. Wajib fardu kifayah. Idza fa'alahul baqi saqata 'anil baqin. Kalau sebagian udah ngerjain, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Sama kayak sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya apa? Wajib. Wajibnya fardu kifayah. Kalau ada udah sebagian yang nyolatin sholat jenazah, maka bagian yang lain tidak wajiblah untuk nyolatin sholat jenazah. Begitu juga amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib, wajibnya fardu kifayah. Kalau ada para ulama yang sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, gugurlah kewajibannya bagi yang lain. Tapi kalau seandainya tidak ada sama sekali seorang ulama yang menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, mencegah daripada kezaliman, mencegah daripada kemungkaran dimanapun datangnya, maka demi Allah seluruh penduduk Indonesia semuanya dosa. Berarti kira-kira ada ulama kayak Habib Rizik, kayak Habib Bahar, itu bagus tidak? Bagus. Harus diperjuangkan tidak? Harus didukung tidak? Kalau nggak begitu, kalau cuma sekedar yang amar ma'ruf doang, nggak ada yang nahi munkar, dosa semuanya gitu. Karena ini syariat, ini bukan adat, ini syariat. Allah perintahin kita negakin amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nggak boleh diingkari, jadi nggak boleh ditinggalkan. Ini hal wajib dari Allah. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga, setelah mereka orang-orang kafir Quraisy gagal di dalam menfitnah Nabi, setelah mereka gagal di dalam mencaci maki Nabi, akhirnya mereka pakai cara ketiga, saudara-saudara.
Apa cara ketiga yang mereka pakai? Mereka kriminalisasi sahabat-sahabat Nabi, saudara-saudara. Ketika itu mereka masih nggak berani secara langsung. Mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah ketika itu masih nggak berani nyakitin fisiknya Nabi secara langsung. Kenapa demikian? Karena saudara-saudara Nabi, keluarga Nabi dari Bani Hashim sama Bani Muthalib itu ngebela Nabi, saudara-saudara. Mereka Bani Hashim, Bani Muthalib, mereka kumpul. Mereka bilang, siapapun dari kalian wahai orang-orang kafir Quraisy yang ingin mensakiti Muhammad, ingin mengkriminalisasi Muhammad, kami tidak akan berikan, kami tidak akan biarkan perang kalau mau perang. Nabi dibelain sama Bani Hashim, dibelain sama Bani Muthalib. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika itu mereka belum berani kriminalisasi jasadnya Nabi, fisiknya Nabi secara langsung. Jadi keluarga Nabi itu, keluarga Nabi yang paling membela dakwahnya Nabi itu Bani Hashim sama Bani Muthalib. Makanya yang namanya Ahlul Bait itu man yantasibu ila Bani Hashim atau Bani Muthalib. Yang namanya Ahlul Bait itu adalah siapa saja yang nasabnya bersambung ke Bani Hashim atau bersambung ke Bani Muthalib. Itu menurut penafsiran daripada Imam Syafi'i. Maka oleh karena itu para Ahlul Bait mereka itu memang sangat-sangat membela daripada dakwah Islam. Mereka itu sangat-sangat menegakkan daripada syariat Islam. Mereka sangat mendukung dakwahnya Nabi. Bani Hashim, Bani Muthalib masih banyak juga yang non-muslim. Masih banyak juga yang non-muslim belum ikut agamanya Nabi. Cuma walaupun mereka belum mengikuti daripada agamanya Nabi, mereka bela Nabi mati-matian, saudara-saudara. Mereka rela lepasin nyawa mereka, lepasin harta mereka demi membela dakwahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saya cintai, yang saya muliakan seluruh para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majelis pada malam hari ini. Sebelumnya Al-Fakir Bahar bin Ali bin Smith meminta maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir pada acara malam hari ini, sehingga saya memerintahkan saya punya adik Al-Habib Zain bin Ali bin Smith beserta Al-Habib Abdurrahman As-Segaf untuk menggantikan saya mengisi acara pada malam hari ini karena ada uzur yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga saya tidak bisa hadir. Insya Allah saya akan hadir di kemudian hari. Insya Allah kita bisa berjumpa dengan jamaah yang hadir pada malam hari ini. Sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan kepada seluruh jamaah muslimin dan muslimat, khususnya para pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah lelah dalam menyampaikan kebenaran. Tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah di dalam menyampaikan kebenaran. Teruslah kalian berdiri tegak untuk melawan segala macam kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, keburukan, ketidakadilan. Dari manapun datangnya kezaliman itu, dari manapun datangnya ketidakadilan itu, dari manapun datangnya kemungkaran itu, maka tegaklah berdiri untuk melawan kezaliman, kemungkaran, dan ketidakadilan tersebut. Jangan pernah engkau takut di dalam menyampaikan kebenaran dan melawan kezaliman. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, qulil haqqa walau kana murra, sampaikanlah kebenaran sekalipun itu pahit. Sampaikanlah kebenaran sekalipun lidahmu harus dipotong. Sampaikanlah yang benar itu benar sekalipun engkau harus dimusuhi, dicaci, dimaki, sekalipun seluruh alam semesta mencacimu, sekalipun seluruh alam semesta memakimu, tetap sampaikan kebenaran tersebut. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membawa kebenaran yang nyata. Rasulullah SAW diutus oleh Allah
untuk menyampaikan kebenaran, di dalam menyampaikan kebenaran, di dalam menyampaikan risalah, di dalam menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Rasulullah SAW dulu dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dilempar dengan kotoran unta, tapi beliau tidak mundur sejengkal pun di dalam menyampaikan kebenaran demi tegaknya Islam, di dalam melawan segala macam kezaliman. Bagaimana ketegasan Rasulullah SAW? Banyak yang membahas kelembutan Nabi Muhammad, tetapi sedikit yang membahas tentang ketegasan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membawa akhlak, membawa adab, tapi di sisi lain Nabi Muhammad SAW juga memiliki ketegasan di dalam agama, memiliki ketegasan di dalam berdakwah. Oleh karenanya jangan pernah menghilangkan ketegasan Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama, para habaib, para kiai adalah pewaris Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad SAW, penerus perjuangan Nabi, penerima tongkat estafet perjuangan Nabi. Maka jangan pernah kapok, jangan pernah capek, jangan pernah lelah di dalam membela kebenaran. Terus sampaikan kebenaran, lawan segala macam kezaliman, sekalipun harus dipenjara, sekalipun harus mati, sekalipun badanmu, tubuhmu harus dikoyak-koyak, sekalipun badanmu, tubuhmu harus dicincang-cincang, tetap terus sampaikan kebenaran. Jangan pernah engkau mundur sampai hancur, jangan pernah engkau berhenti sampai mati di dalam menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan, khususnya di tanah air kita tercinta, itu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang saudara-saudara tahu bahwasanya saya, Bahar bin Ali bin Smith, dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga saya telah memelintir omongan dudung bahwasanya Tuhan bukan orang Arab. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ceramah itu saya membela agama saya, yang dimana saya yakini bahwasanya dudung telah menistakan agama. Saya membela, saya punya agama. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh umat Islam, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, jangankan 1, 2 atau 3 laporan, saya Bahar bin Ali bin Smith, jangankan cuma 1, 2 atau 3 laporan, 1000 laporan pun demi Allah saya tidak akan pernah mundur walaupun sejengkal. Takbir! Saya harus dipenjara, sekalipun nyawa saya harus hilang, sekalipun darah saya harus tumpah, saya tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Jangankan 2, 3 laporan, 1000 laporan tetap akan saya hadapi, saudara-saudara. Oleh karenanya sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Sudah cukup selama ini kalian tertidur. Sekarang saatnya bagi kalian, khususnya para pemuda-pemudi, untuk bangkit melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, bangkit untuk agama, bangkit untuk bangsa, bangkit untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah jadikan negara kita negara yang aman, amin, negara yang makmur, negara yang sejahtera, amin, negara yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya Bahar Smith mohon maaf karena tidak bisa hadir. Insyaallah nanti kita berjumpa dan bertatap wajah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.